Oke, what if ya andaikan Rina waktu itu tidak memutuskan untuk berangkat, itu kan kalian ada jeda tuh berangkatnya. Kalau nggak salah dulu itu Ray tiga dulu bulan ya. 3 bulan aku sampai 3 sini bulan tanggal ya. 8 Desember 2015, dia sampai ke sini Maret tanggal berapa? Maret 2016. Oke, jeda 3 bulan. Ini meskipun Rinanya masih ngurus-ngurus, udah bertekad untuk oke, I'm going to Canada, tapi kan ada jeda 3 bulan ini untuk Rina berpikir lagi, menghadapi orang tua juga. Waktu itu masih tinggal sama mama papa ya, berarti ya 3 bulan itu ya. Oke, 3 bulan itu kalau misalnya Rina tidak memutuskan untuk berangkat Maret 2016 ke Kanada, apa yang mungkin terjadi? Mungkin ya, kita ngomong kemungkinan. Mungkin apa yang terjadi dari sisi Ray dan dari sisi Rina? Akankah hubungan kalian masih tetap lanjut atau udah Ray udahlah, kamu udah nggak mau ke Kanada, berarti kamu udah nggak ini sama aku, apa kayak gitu, atau kayak gimana? Atau mungkin ada sedikit mungkin kan biasanya kan ada kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia butuh diteguhkan lagi hatinya, Ray mungkin seperti itu, dari Rinanya mungkin juga gimana, ada nggak? Gimana ya? Kayaknya mungkin kalau dari kita Kalau dari LDR itu susah ya, susah nggak? apalagi beda benua ya. Iya, beda benua, di sini pagi, di sana malam. Gimana? nambah lagi perbedaannya, udah beda umur, beda agama, beda benua lah. Kita nggak pernah Malah kompleks. Oke. Berarti emang udah nggak ini ya, Rina di sisa 3 bulan tuh nggak pernah kepikir kayak, aduh kayaknya nggak usah deh, nggak pernah kepikir gitu ya? Ya jawaban simpelnya sih gini, 3 bulan tuh Rina udah nggak mungkin masih mikir-mikir berangkat atau tidak. Pasti dalam 3 bulan itu berangkat karena visa dan tiket sudah jadi. Udah DP. Udah deh, Udah jadi. udah bayar buat Jadi gini pada waktu itu tuh awalnya tuh cepet banget. Aku nggak tahu ya, mungkin Gusti Allah ngasih jalannya, nggak tahu. Mungkin ini udah jalannya gitu loh. Padahal waktu itu 2015 itu aku masih skripsi. 2015 awal aku masih skripsi. 2015 Juni itu aku sidang akhir. 2015 Agustus aku memutuskan ya aku mau berangkat. 2015 September aku wisuda. Wow, lalu Desember kamu berangkat? 25 Desember aku nyampe sini. In the middle of winter? Ya, dan itu terjadi begitu saja. Ya nggak tahu ya, mungkin ini sudah udah di jalannya. Bahasa Jawa nih jalarane wis kayak gini. Ya sudah. Dan aku meyakinkan Rina, dan meyakinkan Rina itu dari 2015 awal. Ini ada kesempatan. 2015 awal. 2015 Februari atau Maret gitu. Februari kayaknya. 2015 awal aku meyakinkan Rina, ini ada kesempatan nih Kanada, gimana? Iya atau enggak? Kita ingat, kita beda 2 tahun, beda agama, pasti ada lah. Kalau kita tinggal di sini terus, pasti intervensi pasti ada. Aku nggak ngerti untuk pasangan beda agama di luar sana apakah ada intervensi, pasti. Tapi aku sudah mikir antisipasinya duluan. Aku mengantisipasi bahwa kalau kita menikah beda agama, paling enggak keluarga terdekat kita pasti dalam tanda kutip cawe-cawe, aku campur. Udah mendingan gini aja, ya, udah ikut aja. Udah masuk Islam, udah masuk Katolik, udah masuk Islam, udah masuk. Aku nggak mau. Ini hidup kami, ini hidupku. Aku nanti yang menjalani. Sesukses-suksesnya yaitu suksesku. Sejatuh-jatuhnya aku masuk jurang, kita masuk jurang, yaitu jurang kami gitu loh. Ya. Wow. Akhirnya ya itu juga aku meyakinkan Rina, gimana nih, jadi enggak misiku kayak gini, aku udah ada pandangan bahwa jangan nanti kita gini. Dia, oh ya kayaknya bagus juga. Ya udah akhirnya gitu tadi. Ya, dari aku udah oke sih, jadi nggak bakal ada ini. Jadi prosesnya juga cepat dan di tahun-tahun akhir akhirnya apa-apaku terserah kamu. Jadi udah mulai terserah kamu ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua sama sekali nggak boleh, tahun ketiga emang nggak boleh, tapi ya udah kayak udah mau gimana lagi gitu loh. Iya, udah mau gimana lagi, terus
tahun keempat itu udah sakaratul maut. Akhirnya mama ya malah bantuin aku kesini kan. Dulu kesini duit siapa? Nggak punya duit kan. Oke. Oh ya kita berangkat ke sini itu bukan dari nol ya, kita dari minus. Kita Dari minus. Ya, Dari berhutang ya. Dari ngutang. Dan hutangnya itu mamaku yang bantu karena kan aku nggak ada ini kan, nggak ada income apa-apa gitu. Terus gara-gara aku di bank, aku punya kenalan lah pokoknya. Jadi bisa ya udah pakai atas nama mamamu aja gitu. Terus pinjaman ya, pinjaman uang pinjam di bank dan akhirnya puji Tuhan 2 tahun udah lunas. Jadi semuanya udah lunas. Bekal yang dulu untuk dibawa ke lunas. Jadi minus itu udah lunas, terus bisa bayar kuliah 2 tahun di sini. Kuliah yang harganya nggak murah. Jadi jadi harganya nggak murah. Ya, berarti visa pelajar ya kalian ya? Ya. Sekarang bayangin ada nggak orang yang ngoyo ngumpulin uang, ya ini Amit ya, uang 70 juta dalam waktu 5 bulan. Wow, susah sih kalau di sini sih. 70 juta lebih. Ya lebih, bahkan lebih. Sama perintilan yang mengikuti ya. Sampai kita ini kan kalau misalnya ke punya visa pelajar itu harus nunjukin rekening kan. Namanya proof of funds. Itu pun juga kita pinjam Pak D-nya Revi. Oh, oke. Dibantu keluarga besar ya. Pak D yang mana yang suka joget? Suka joget. Pokoknya intinya gitulah. Jadi kita sama sekali nggak ada tabung. Ada sih tabungan tapi kan nggak gitu loh. Ada nggak sebanyak itulah ya. Ya habisnya paling 3 bulan selesai. Setelah itu kita cari sendiri. Dan orang tua bantu tapi ya enggak. Ya semampu mereka gitu loh. Jadi kesini tuh benar-benar nekat. Iya, kesini tuh benar-benar dari minus. Bukan dari kita bukan dari zero to hero, bukan dari minus tuh. Dari minus. Ya dari minus to like this. To like right now. Ya, oh my god. Puji Tuhan lah sekarang udah. Ya sekarang udah bisa ada sesuatu yang bisa kami beli, ya kayak contohnya ya mobil sudah lunas yang targetnya kita 7 tahun 2024 kita lunas, tapi 2019 sudah lunas. Wow. Ya. Itu intinya semesta mendukung lah. Semesta mendukung, betul. Indonesia kan kerja banting tulang susah banget kan. Iya, apalagi kan kalian nggak kenal siapa-siapa di sana. Maksudnya kayak di sini kan kalau apa kesusahan apa, mungkin aku bisa hubungi temenku, mungkin aku bisa hubungin saudaraku kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi dari di sini nggak? Nih, kita kasih tahu nikah di City Hall di istilahnya balai kota. Oke. Kemarin kamu nonton nggak sih di resepsi? Enggak ya? Nggak sempat nonton. Nggak ada lagunya tapi kayaknya. Oh iya, nggak ada lagunya, cuman hening doang, cuman gambar doang kalian. Oke, ini ditunjukin nikah di Kanada waktu itu seperti apa? Lihat, seperti yang aku ngomongin tadi, nggak ada orang datang, cuman 2 saksi sama nikahin 1 orang. After a year ya di sana ya? Enggak. Setelah 1 bulan setelah Rina datang. Oh, 1 bulan setelah kalian datang udah langsung menikah. 8 April 2016. April kan, aku datangnya. Oh iya, Maret ya Rina ya. Rina Maret tanggal 12 datang. Dan di City Hall kita nikahnya di balai kota. Oke. Itu ininya gimana? Sumpahnya, ijab kabulnya atau janji pernikahannya gimana tuh? We are here to celebrate. Suaranya nggak kedengeran ya? Nah itu yang moto itu salah satu saksi kita. Saksinya yang itu ya, agen pendidikan. Iya, agen pendidikan itu. Sudah gitu, tanda tangan, selesai. Udah gitu doang? 15 menit kali. 15 menit. Astaga.
legalitas pernikahan di sana ya, kayak gitu ya, nggak nyebutin agama, nggak nyebutin gender, cuman nama aja. Cuma As a nama aja. person. Cuma nama As to dan person saksi. ya. Dan saksi itu wajib. Oke. Saksinya boleh siapa aja? Boleh siapa aja? Pokoknya Siapa dua orang. Soalnya Oke. nanti saksinya tanda tangan kan di Papernya. marriage certificate-nya. Oke. Yes, pokoknya gini, terus habis gitu tukar cincin. Kita udah beli cincin dari Indonesia sih. Tuh lihat, saksiku aja pakai celana jogger pants, sweateran, sepatunya sepatu Bambes. Oke, cuman gitu doang. Oke. Ya sudah. Tapi ini sakral banget ya, Re ya, meskipun Ini bukan sakral sih, kan sipil, cuman sipil doang. Di next-nextin aja ya. Ya, tapi ini juga ini loh membuatku waktu di pernikahan kalian itu, yang waktu aku nge-MC resepsi itu, yang membuatku akan menitikkan air mata juga saat ini ketika bener-bener menikah sipil yang cuman kalian berdua sama 2 saksi. Aku nggak bayangin sih kalau itu aku, gila, udah berlinang air mata hamba. Oh my god, keren. Tuh ada yang komen, legalitas di Kanada hanya secara sipil aja nggak sih? Iya betul. Ya, betul. Sipil aja. Tapi setelah kami ini menikah di sini kan, setelah menikah di sini kita bawa marriage certificate kami ke konjen. Nah, di konjen itu mereka ngeluarin surat keterangan pernikahan. Ya intinya sebagai gantinya inilah, sebagai gantinya buku nikah di Indonesia. Ya, gantinya buku nikah di Indonesia. Nah itu kita dikasih surat keterangan yang mengkonversikan surat nikah di sini di surat nikah di Indo. Jadi kami di Indonesia sudah dinyatakan legal gitu. Oke. Jadi tetap didaftarin ya di sipilnya Indonesia ya. Tetap. Sementara di Indonesia begitu rempongnya, harus nikah agama. Aku nggak ngerti sih ya. Mungkin agama itu menjadi salah satu bagian penting di suatu community, dan menurutku agama itu individu gitu, ritual individu, bukan ritual community. Kebetulan komunitinya gede dan melakukan bersama-sama, akhirnya menjadi beranggapan kalau agama ini harus secara sosial, secara kultural nih. Menurutku nggak juga. Aku sholat aja. Kalau rindu gereja ya silakan gereja aja. It's a matter of individual ritual gitu. Oke. Betul. Dan itu kita semakin kesini kita beribadahnya dalam konteks sosial. Oke. Siapa yang butuh dibantu, kita bantu. Siapa yang butuh ada keluarga kita yang butuhin, kita bantu. Jadi istilahnya kalau untuk habluminallahnya itu masing-masing aja. Karena toh kalau di muslim ya, kalau di muslim nanti kita juga mati sendiri, ditanya juga sendiri gitu. Habluminanas kita nggak tahu, mungkin kami ada pergeseran makna, aku nggak ngerti. Mungkin ahli asal mungkin orang sini mungkin bisa komen. Ya itu tadi, kita punya mengalami pergeseran makna bahwa dengan perbedaan agama yang kami jalani, ya bukan jadi masalah, cuman ayo kita nih, siapa yang bisa kita bantu? Lebih ke impact bagus apa yang bisa kalian outputnya, kita lebih kasih ke orang lain ya. Tapi ngomong-ngomong soal agama, aku ada pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan yang muncul dari atas langit ini. Nah, berarti anak kalian nanti, kalau misalnya nanti kalian memutuskan untuk punya anak, ini dibebasin nggak milih agama apa? Berarti kalau misalnya bakal ada salah satu dari kalian itu ada nggak perasaan kayak kecewa kalau misalnya anak kalian misal nih ada satu akhirnya ikut Ray atau ikut Rina atau nggak ikut dua-duanya, ada nggak perasaan kayak nantinya gimana? Kalau aku pribadi, ini belum kami sudah pernah kami omongin, tapi belum terlalu intens untuk kami bahas. Kalau aku pribadi, aku akan ngajarin anakku
untuk apa yang aku punya saat ini, itu tak ajarin ke anakku. Cuman nantinya terserah anakku mau ikut apa. Mau dia nggak mau, dia memilih untuk tidak punya agama, terserah. Tapi aku nyuruh anakku untuk percaya sesuatu. Menyuruh untuk percaya sesuatu dulu. Untuk percaya tapi sesuatu. Juga nanti ikut ini juga, ikut ngajarin juga atau ya kita ngajarin dua-duanya mungkin ya, tapi kedepannya dia yang memutus. Ya, jadi, aku lebih ke gini sih. Kalau aku ngajarin sholat, nyuruh sholat gitu, misalnya aku ya dari ayo sholat, ayo enggak. Sholat caranya begini. Ya, sholat caranya begini. Jadi orang baik caranya begini. Yang akan aku titik beratkan adalah jadi orang baik. Karena ini ilmu yang tidak diajari di sekolahan. Sekolahan hanya mencetak orang pintar, bukan orang baik. Betul. Jadi because love has no religion juga ya. Ya. Jadi nggak perlu agamanya apa ya. Aku akan ngajarin anakku bagaimana cara jadi orang baik. Kalau jadi orang pintar, sekolahin aja. Tapi kalau jadi orang baik belum tentu. Gitu. Jadi yang aku turunkan ke anakku adalah jadi orang baik. Kalau kamu mau ikut ke gereja, kalau mau ke gereja silakan, mau ke masjid ikut aku silakan. Tapi yang jelas kamu satu harus percaya sesuatu, dan yang kedua jadi orang baik. Jadi moral ininya ya, yang diajarin lebih ke moral value-nya. Yang pertama adalah percaya terhadap sesuatu, entah apapun moral itu. Value. Aku pelan. Yang kedua jadi orang baik gitu. Ya kita nggak ribet sih, ya kita nggak ribet. Kita nggak harus ini nggak gitu juga. Karena kita kalau digituin nggak suka. Ya balikin ke diri kita sendiri. Balikin ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya ada, oh ya nanti gini, nanti anakmu gini. Ya udah nanti urusan anakku gitu loh. Iya betul. Terus kamu mau apa? Kamu mau beliin susu? Kamu beliin pampers nggak? Kamu ngopeni nggak? Ngerawat nggak? Gak usah komentar lah, kamu beliin susu. Kalau nggak ngasih duit, ngapain ngomongin? Ya kalau nggak bantu ngerawat, nggak usah komentar. Sungguh-sungguh sangat mendebarkan sekali sharing kali ini. Bener-bener ada, mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin ada pandangan baru ya, mungkin ya bagaimana-gimananya kehidupannya, kan kita nggak pernah tahu ya. Kita ngelihatnya orang cuma dari kulitnya aja, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya mereka alami, mereka rasakan. Dan kita nggak perlu tahu gitu loh. Dan kita nggak perlu tahu juga. Aku melihat orang lain, misalnya kayak Rizda dan Mas Aris bahagia berdua, yang satu Katolik, yang satu Islam. Ya sudah, mereka bahagia. That's it. I'm happy if you're happy. Itu aja. Gimana kalau aku panggil? Aku panggil ya. Cerita pengalamannya. Iya dong. Aku panggil ya. Ya, Mas. Coffin Dancer, sini. Coffin Dancer. Kalian tahu dia belum mandi hari Minggu. Sini. Ya. Udah sini, nggak apa. Pakai topeng, pakai masker. Ya. Itu Mas Aris kemarin ditungguin di nikahan kami, kok nggak datang? Tuh ditungguin di nikahan mereka, dia kerja kayak kalau nggak salah ya, nikahan yang aku nge-MC di ini loh, yang aku nge-MC di Santika apa ya? Swiss Bell. Oh Swiss Bell. Tak tungguin loh kemarin. Aku nunggu, sumpah aku kemarin tuh nunggu. Iki bojone Rizda kemana? Kok nggak datang? Biasanya berdua. Ini ya, jadi kita sekarang berdua sama-sama, cuma beda gender ya. Jadi kalau Re Muslim, cowok Muslim, aku cewek Muslim, lelaki Katolik dengan wanita Katolik. Jadi apakah kita langsung ke kamu mau tahu cerita? Iya dong. Saya aja. Kan kalau yang di Kanada kan agak ekstrim ya. Nah ini yang deket-deket dulu. Mungkin dari viewers ini ada yang mungkin kesempatan keluar negerinya masih jauh, masih belum ada. Nah, yang dekat-dekat dulu monggo diceritakan. Oke, jadi kalau yang buat kalian yang tidak seberapa nekat ya, terus merasa kasihan terus sama orang tua, kayak
kepikiran orang tua aku gimana nanti kalau aku jauh, aku nggak sanggup kayak gitu, yang baperan kayak aku, baperan banget. Terus juga kayak dia juga nggak bisa jauh, sebenarnya nggak bisa jauh lama-lama dari keluarga ya. Intinya sih gini, kalau aku sih nggak menyarankan sih sebenarnya. jujur nggak menyarankan, karena asli lu butuh mental mindset yang kuat banget buat ngejalanin hal yang kayak gini gitu. Mental batu banget kan kita berempat ini. Dan apa namanya, apalagi kondisi keluarga setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang keluarga yang suportif, ada keluarga yang liberal, ada keluarga yang benar-benar konservatif. Kalau misalkan kita memaksakan tapi kita nggak berpikir dulu, yang ada ya malah berantakan semuanya gitu. Jadi nikah beda agama sih menurut sih not for everybody sebenarnya. Oh iya. Tergantung dari ininya kalian gimana, persiapan kalian secara mental, secara finansial, secara macam-macam. Family juga ya, ngelihat keluarganya kayak gimana juga. Nah, untuk kita berdua waktu itu memutuskan untuk menikah di Indonesia karena ya itu kita nggak punya keberanian, kita nggak punya duit, kita juga kasihan sama orang tua. Intinya kayak kita pengen semoga kayak kita pengen mengadakan sesuatu hal yang itu bagus untuk orang tuanya dia, bagus untuk orang tuaku. Jadi kita waktu itu ambil jalan tengah. Ya, ada yang namanya jalan pilihan untuk kita keluar, bener-bener kita keluar. Ada pilihan yang kita mengalah salah satu, ada juga pilihan yang udah putus aja gitu. Sayangnya ya dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam pemikiran, kita akhirnya mengalah salah satu pun juga nggak ada masalah karena kan nantinya di keluarga kan kita yang menjalani berdua. Benar. Nah itu makanya itu bisa terjadi karena salah satu keluarga kita ada yang suportif gitu. Jadi waktu itu keluarganya dia itu lebih menerima perbedaan. Jadi di keluarganya Aris ini banyak keluarganya yang menikah dengan beda agama juga, beda ras, beda suku, beda, ini keluarga negaraan Indonesia dan Zimbabwe ya. Jadi karena keluarganya dia aku lihat lebih bisa menerima perbedaan, sedangkan keluargaku tidak. Jadi sama seperti case-nya Rina. Jadi Rina ini keluarganya yang mama papanya yang Katolik ini sangat strict dan membandingkan experience orang lain yang akhirnya gagal ketika menikah Muslim. Rina. Ya itu sih sebenarnya sebenarnya kalau ini sih ini aku cuma ini ya pendapat pribadi aja ya. Kegagalan itu nggak harus beda agama. Iya benar, ini sama agama kan juga bisa gagal gitu. Ya aku bilang sama Bapak Ray Ahmad. Jadi sebenarnya nggak relevan banget sih kalau ini. Ya tapi itu kan orang tua, kembali lagi itu pendapat orang tua. Pendapat orang tua itu biar gimana pun mereka sudah hidup jauh lebih lama daripada kita. Mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda. Kita harus menghormati itu sih sebenarnya. Dan ketika waktu pertama kali sebatas kita garis bawahi dulu, sebatas menghormati, tidak untuk dilakukan, tidak mengikuti. Betul. Jadi waktu pertama kali aku memutuskan untuk ngasih tahu, terus kemudian mereka yang shock, yang kaget, yang macem-macem lah reaksinya itu ya sama alasannya juga, ntar kalau gini gimana. Tapi tetap aku tuh menghormati mereka. Mereka punya kehidupan, mereka membentuk satu keluarga. Dan sekarang giliran saya yang membuat keluarga. Jadi ini yang jalan yang mau aku ambil. Dan di luar sana yang kegagalan ada banyak, tapi yang berhasil juga ada banyak juga. Jadi kita harus balance sih. Harus fair ya ngelihatnya. Betul. Jadi akhirnya waktu itu kita menikah itu setelah aku udah hampir give up. Jadi orang tuanya waktu itu ke Surabaya, orang tuanya mama papa mertuaku kan tinggal di Depok di Jawa Barat. Waktu itu ya, jadi kita pasangan beda daerah juga ya. Dan beda suku juga nih, beda suku. Jadi mama papanya lagi ke Surabaya waktu itu, kita lagi rapat lah kayak ngomongin hal ini gimana nih, diterusin nggak, maksudnya kayak gimana, ada jalan lain nggak. Udah dari awalnya tuh opsi mama papanya dia menyarankan untuk nikah apa ya? Nikah di gereja juga. Ya, kita nikah dua kali. Oh, pemberkatan. Pemberkatan. Ya, sama. Ya, pemberkatan. Kemarin. Ini menarik nih. Ini ada Windre.
Gimana Mas Aris ngadepin keluarga Rizda sampai akhirnya keluarga Rizda nerima, atau campur tangan Rizda ngobrolin ke ortu gimana? Oh my god, itu gue gak pengen ingat-ingat lagi ya. Like, we've been together sebelum kita menikah itu like 4 tahun ya. Like Kita berhubungan 2014, ya. Iya, 4 atau 5 tahun. Tunangan 2017, berarti 3 tahun untuk menuju ke Dan itu sepanjang itu tuh itu benar-benar susah banget sih. Susah banget, asli susah banget. Susah banget, gila. Kayak apa sih, kamu penolakan tuh yang kalau kamu toko tuh udah rolling door gitu loh. Loh, jadi orang mamaku tuh savage banget, kayak orang itu ya kayak aku, ceplos-ceplos, kayak gak suka ya udah ngomong di depan, gak suka kamu jangan sama itu. Aku tuh banyak banget dijodohin sama orang, dikenalin, tiba-tiba orangnya datang ke rumah. Lo pernah gak ngerasain lo pengen pamit kan, ketemu tante, pulang dulu tante, tapi ada orang ya? Ada orang di sini? Siapa tadi yang ngomong? Iya, seriously. Dan itu butuh waktu 4 tahun cuma buat sekedar orang tuanya dia tuh menyapa. 4 tahun yang sangat sulit. Bahkan setelah tunangan, aku tuh ditanyain kayak, kamu serius? Iya, ditanyain kamu serius? Kalau enggak apa-apa, masih bisa dibatalin. Ini uang DP catering ini kan di tetangga, jadi masih bisa dibalikin kok ke mama. Masih kayak gitu. Sampai kayak gitu. Hari Hamin beberapa itu masih enggak setuju. Hamin beberapa bulan masih kayak gitu. Bayangin betapa jadi mamaku tuh sering berlinang air mata kalau ada 1 menit remaining ya, kita cepetin. Jadi masih ada, kalau mamaku ada temenku tuh masih sering menangis, menyesali keputusan menikah dengan dia. Sampai akhirnya kita memutuskan membeli rumah, keluar dari rumah mama papa, mencoba mandiri. But it's all in the past lah. It's all in the past. Tapi akhirnya, kita menunjukkan aku laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, itu nggak macem-macem, nggak yang lain-lain. So akhirnya mereka bukan gembong narkoba meskipun penampakannya seram. Wajah keos, hati baksos ya. Mamaku mengakui kalau ternyata Aris ini oke juga, boleh juga untuk anakku yang kurang ajar kayak gitu. Akhirnya direstui. Terakhir Ray dan Rina sebelum kita diakhiri oleh Instagram. 1 menitnya habis, kita live lagi aja nggak apa-apa. Oh gitu ya? Nggak apa-apa. Gitu. Masih ada waktu. Kamu ada waktu nggak? Ada lah waktu. Ini berarti udah sejam ya, kita ngomong nggak kerasa loh. Iya, sejam. Gak kerasa. Iya, kesimpulannya. Aku juga pengen tanya, ini gimana prosesnya di Indonesia? Apakah catatan sipil aja apa gimana? Gimana? Oke, kita balik lagi abis yang satu ini.